Jendela ketiga di rumah sewa. Aku bukan tipe orang yang percaya pada hal-hal gaib. Bahkan waktu kecil pun, saat teman-temanku ketakutan karena cerita hantu di sekolah, aku lebih memilih menertawakannya sambil sibuk main game. Tapi, pengalaman beberapa bulan lalu mengubah segalanya. Waktu itu aku pindah ke rumah kontrakan murah di pinggiran kota, karena ingin bekerja lebih tenang. Aku freelance, dan kebisingan kota makin bikin aku stres. Lewat iklan online, aku nemu rumah kecil ini. Murah, cukup bersih, dan katanya punya pemandangan yang tenang. Awalnya, kupikir itu maksudnya pohon-pohon rindang dan udara sejuk. Tapi ternyata, tenang, di sini, artinya sunyi. Bukan sunyi yang biasa, tapi sunyi yang terasa berat. Seperti ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Hari pertama aku pindah, suasananya memang senyap. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada anak-anak bermain. Bahkan burung pun jarang terdengar. Rumah ini punya 3 jendela besar di bagian depan. Saat aku lihat dari luar pertama kali, aku perhatikan jelas. Satu di ruang tamu, satu di kamar tidur, dan satu, aku nggak tahu, seharusnya itu bagian dapur. Tapi dari dalam rumah, aku cuma bisa melihat 2 jendela, ruang tamu dan kamar. Di dapur, dindingnya polos. Nggak ada jendela ketiga itu. Kupikir mungkin jendelanya sudah ditutup atau dirombak. Tapi waktu aku periksa dari luar lagi, kaca jendelanya masih utuh. Bahkan tirainya terlihat menggantung rapi. Dari dalam. Padahal aku udah buka semua ruang. Nggak ada ruangan yang tersembunyi. Anehnya, jika kulihat dari luar sore hari, tirai itu tampak sedikit bergoyang. Seperti ada angin dari dalam. Awalnya, aku anggap itu cuma renovasi aneh. Tapi malam-malam berikutnya mulai terasa lain. Sekitar jam 2 pagi, aku mulai terbangun tanpa sebab. Setiap malam, tepat jam 2. Tubuhku kaku, dan aku merasa seperti sedang dilihatin. Lalu aku mulai dengar suara. Awalnya samar, seperti kain digesek. Lalu ketukan pelan. Tok, 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 dari arah dapur. Tapi saat aku dekati, tidak ada apa-apa. Pernah suatu malam, aku coba menunggu di ruang tamu sambil pasang kamera ponsel ke arah dapur. Saat aku putar ulang hasil rekamannya, terdengar suara langkah pelan, sangat pelan. Lalu, seperti ada sesuatu yang menyentuh mikrofon, tapi tak ada gambar. Rasa penasaran bercampur takut. Siang hari, aku coba tanya tetangga. Hanya satu orang tua yang tinggal sendirian di ujung gang. Waktu aku sebut soal jendela ketiga, dia diam sebentar. Lalu hanya bilang, "Jangan ganggu yang di dalam. Dulu pemilik lama rumah itu suka mengurung sesuatu." Aku mencoba mencari info lewat internet. Nama mantan penghuni rumah itu tidak bisa ditemukan. Tapi ada satu berita lama dari tahun 90-an, seseorang dilaporkan hilang tanpa jejak di rumah itu. Hanya ditemukan barang-barangnya saja. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Beberapa malam kemudian, seekor kucing liar yang biasa tidur di bawah pohon depan rumahku ditemukan mati. Tepat di bawah jendela ketiga. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka, menghadap ke arah jendela. Ada bekas cakaran panjang di lehernya. Saat itu, aku mulai tidak berani tidur tanpa lampu menyala. Dalam mimpiku, ruangan kecil di balik dapur mulai muncul makin jelas. Kursi goyang itu semakin sering bergoyang sendiri. Dalam satu mimpi, aku melihat diriku sendiri duduk di kursi itu, tapi wajahku tidak terlihat. Hanya tubuh diam tanpa ekspresi, dan tangan mencengkeram lengan kursi begitu erat sampai berdarah. Lalu, malam itu datang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku seperti ditarik untuk membuka dinding dapur. Tanganku bergerak sendiri mengambil alat. Saat aku hancurkan bagian dinding, aroma apek dan udara dingin menyambutku. Dan ternyata, memang ada ruang di baliknya. Ruangan kecil, mungkin cuma 2 kali 2 meter. Gelap, berdebu. Tapi, di situ berdiri jendela ketiga. Menghadap keluar, sama persis seperti 2 jendela lainnya. Di bawah jendela itu, ada kursi goyang tua. Masih berayun, pelan, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Di lantai, ada jejak kaki kotor, menuju ke kursi, dan di atas kursi, tergantung cermin kecil. Aku mendekat, dan saat aku menatap cermin itu, aku melihat diriku sendiri, tapi bukan dari depan.
Aku melihat punggungku sendiri. Seolah ada seseorang berdiri di belakangku, menatap lewat cermin itu. Aku langsung mundur, tapi kursi goyang itu berhenti, mendadak. Seolah ada yang duduk di sana dan berdiri. Lalu, untuk pertama kalinya, aku dengar suara, napas, berat, dekat sekali. Aku lari keluar rumah, meninggalkan semua barangku. Tapi sebelum keluar pagar, aku menoleh sekali lagi. Tirai jendela ketiga terbuka, dan ada bayangan di baliknya. Bayangan tinggi, kurus, kepalanya miring. Sejak saat itu, aku tak pernah tidur di rumah itu lagi. Aku kunci ruangan itu, kusegel, dan 2 hari kemudian, aku pindah. Tapi efeknya belum selesai. Di tempat baruku sekarang, sebuah apartemen biasa, aku masih sering terbangun jam 2 pagi. Jam digital di samping kasurku selalu mati di jam yang sama. 2:30. Tepat. Aku sudah ganti jam. Jam digital di samping. Tempat tidurku masih mati setiap pukul 02.00. Tapi sekarang ada yang lebih mengerikan. Aku mulai memperhatikan bayanganku sendiri, tidak selalu mengikuti gerakanku. Terkadang saat aku berjalan melewati cermin, bayanganku tertinggal sepersekian detik. Dan kemarin, dia memutar kepalanya sendiri saat aku sudah pergi. Suara ketukan itu semakin keras. Tidak lagi berasal dari dinding, tapi dari dalam lemari pakaianku. Ketika kubuka, aku menemukan tanah basah dan daun kering berserakan. Persis seperti di halaman rumah tua itu. Bau anyir menusuk hidungku. Bau yang sama seperti ruangan di balik dinding dapur. Malam itu, aku memberanikan diri merekam suara-suara aneh di kamarku. Saat kudengarkan kembali, rekamanku berisi lebih dari yang kuduga. Di balik suara ketukan, ada bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak aku kenal. Tapi yang paling membuat darahku membeku, di menit ketiga, terdengar suaraku sendiri berkata dengan jelas. Dia datang melalui cermin. Aku segera memeriksa semua cermin di apartemen. Dan itulah saat aku menemukannya. Di balik cermin kamar mandi, ada goresan-goresan tipis membentuk wajah. Bukan wajah asing, wajahku sendiri, tapi dengan mata yang terlalu lebar dan senyum yang terlalu panjang. Keesokan harinya, aku menemukan artikel koran terbaru. Seorang tetangga di apartemenku dilaporkan hilang. Yang mengerikan, kamarnya persis di lantai atas kamarku. Dan menurut saksi, terakhir kali dia terlihat, dia sedang berbicara sendiri di depan cermin. Malam ini, aku menatap cermin itu lagi. Aku bersumpah melihat matanya berkedip. Dan ketika aku mendekat, napasku membeku melihat refleksiku. Masih tersenyum lebar, saat ekspresiku sudah berubah jadi ketakutan. Tiba-tiba, jam digital di belakangku mati. 020. Dan dari dalam cermin, sesuatu mulai mengetuk. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, ketukan itu datang dari kedua sisi. Tubuhku membeku. Ketukan itu sekarang datang dari 2 arah. Dari dalam cermin dan dari pintu kamarku. Perlahan, tanpa kusadari, tanganku mulai meraih gagang pintu. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Lampu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Hanya cahaya bulan yang menyelinap melalui tirai, memantulkan bayanganku di cermin. Tapi itu bukan lagi bayanganku. Figur itu sekarang berdiri tegak, menatapku dengan mata hitam pekat. Sudah waktunya, bisik suara itu. Suaraku sendiri tapi terdistorsi. Cermin mulai retak. Retakan-retakan itu membentuk pola seperti jaring laba-laba. Dan dari celah-celahnya, sesuatu yang hitam dan kental mulai merembes keluar. Bau besi dan tanah basah memenuhi kamarku. Aku mencoba lari, tapi kakiku seperti tertanam kuat di lantai. Di cermin, figur itu mengangkat tangan dan mengetuk dari sisi seberang. Dengan setiap ketukan, retakan semakin melebar. Tok, lantai bergetar. Tok, lampu di koridor mulai meledak satu persatu. Tok, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan kakiku. Ketika kulihat ke bawah, aku melihatnya. Tangan-tangan pucat keluar dari lantai, mencengkeram erat. Yang lebih mengerikan, tangan-tangan itu memakai cincin persis seperti milikku.
Dari dalam cermin yang retak, figur itu mulai melangkah maju. Dengan setiap langkah, tubuhnya menjadi lebih nyata, sementara tubuhku mulai terasa transparan. Aku sudah menunggumu lama, katanya sambil tersenyum. Senyuman yang tidak pernah bisa kulakukan karena terlalu lebar, terlalu banyak gigi. Sekarang aku mengerti, ini bukan tentang hantu atau kutukan. Ini tentang pertukaran. Dan aku adalah penggantinya. Jam digital di samping tempat tidurku menyala tiba-tiba. 020. Angka-angka itu mulai berdarah, menetes ke lantai membentuk kolam kecil. Figur itu sekarang sepenuhnya keluar dari cermin. Dia memakai bajuku, memiliki wajahku, tapi matanya, oh Tuhan, matanya kosong seperti lubang hitam. Ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara, suara yang keluar adalah suara dari rekaman itu. Kamu sudah melihatku. Sekarang aku akan melihat melalui matamu. Dunia di sekitarku mulai memudar. Yang terakhir kurasakan adalah sensasi aneh, seperti dicabut dari tubuhku sendiri. Dan ketika aku membuka mata lagi, aku berdiri di sisi lain cermin. Melihat kamarku yang sunyi, melihat diriku yang baru tersenyum lebar padaku. Dia mengangkat tangan dan melambai.